Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NPM 200120103005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan produk. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi, tujuan, strategi, tahapan, lalu studi kasus. Untuk definisi pengembangan produk, yaitu pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Lalu tujuannya, di sini tujuan pengembangan produk adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen dan memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Untuk strategi pengembangan produk, di sini setiap perusahaan tentunya kan harus mempunyai strategi untuk melakukan pengembangan produk mereka. Tujuannya agar produk yang akan dikembangkan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan konsumen yang sudah ada tetap tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh suatu perusahaan serta untuk menarik konsumen baru. Menurut Kotler dan Keller, strategi pengembangan produk terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama memperbaiki yang sudah ada. Memperbaiki yang sudah ada ini, perusahaan menggunakan teknologi dan fasilitas yang ada untuk membuat variasi dan memperbaiki produk yang ada. Lalu yang kedua ada memperluas lini produk dengan menambahkan item pada lini produk yang sudah ada ataupun menambah lini produk yang baru. Lalu yang ketiga ada menambah produk yang ada. Seperti untuk strategi perusahaan ini dapat menambah atau memberikan versi pada produk yang telah ada dan juga memperluas segmen pasar dengan melayani berbagai macam konsumen yang memiliki selera yang berbeda-beda. Lalu yang keempat ada meniru strategi pesaing seperti penetapan harga, dan yang terakhir menambah lini produk. Untuk menambah lini produk yang tidak ada kaitannya dengan lini produk yang sudah ada, perusahaan akan membutuhkan dana yang besar untuk penggunaan fasilitas-fasilitas dan juga mempromosikannya yang memerlukan proses yang baru. Selanjutnya ada tahapan proses pengembangan produk. Untuk tahapan proses pengembangan produk ini yang harus dilalui dalam pengembangan produk baru yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Lalu yang kedua ada pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang mulai dari perbaikan tambahan atas produk yang ada sekarang sampai ke produk yang sama sekali baru lagi di dunia. Yang ketiga ada penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen untuk keberhasilan komersial. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan evaluasi yang akan menghapus ide-ide yang tidak akan menjanjikan sesegera mungkin. Lalu yang keempat ada analisis bisnis. Analisis bisnis biasanya mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Analisis bisnis normalnya dipecahkan pada beberapa tahap dan proses perencanaan produk baru. Yang kelima ada pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran ini yaitu menyempurnakan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya, yaitu bagaimana strategi pemasaran untuk mengenalkan produk baru ke pasar. Dalam tahapan ini, perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi, di mana strategi pemasaran lebih dulu mengalami penyaringan. Yang keenam ada pengembangan produk. Pengembangan dan pengujian berkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik, barang, dan jasa yang baru yang dapat diterima bagi para pelanggan. Pengembangan dan pengujian berkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik, barang, dan jasa baru yang dapat diterima bagi para pelanggan.
Lalu yang ketujuh ada pengujian produk dan pasar. Tahapan-tahapan pengujian produk diantara pengujian tentang konsep produk, pengujian desain produk, pengujian kesukaan konsumen terhadap produk, pengujian laboratorium terhadap produk, pengujian operasi pabrik, dan tes penggunaan produk. Yang terakhir ada komersialisasi. Di dalam tahapan ini, perusahaan sudah melaksanakan riset pemasaran terlebih dahulu, terutama yang menyangkut kebutuhan, keinginan, selera, kepuasan para konsumen yang akan dituju. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus pengembangan produk McDonald's. Seperti yang kita tahu, McDonald's adalah perusahaan multinasional makanan cepat saji dan salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia. Perusahaan McDonald's selalu bisa memikat hati pelanggan dengan berbagai inovasi yang telah dilakukannya. Lalu, restoran cepat saji ini didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California pada tahun 1940. Mereka membuka franchise pertamanya pada tahun 1950. Kemudian Ray Kroc membeli ekuitas McDonald's untuk berekspansi di seluruh dunia. McDonald's memiliki strategi jitu tersendiri dalam mengembangkan bisnisnya. Salah satunya yaitu strategi pengembangan produk yang dilakukannya untuk terus bertahan di era persaingan yang sengit. Beberapa strategi pengembangan produk McDonald's adalah sebagai berikut. Yang pertama ada hidangan musiman. Hidangan musiman ini terkadang McDonald's menawarkannya kepada pelanggan dan muncul setiap tahun. Dan hidangan lainnya datang hanya beberapa minggu dan hilang selamanya. Alasan McDonald's mengikuti strategi ini yaitu untuk memuaskan kebutuhan para pelanggannya yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Contohnya menu khusus yang ada pada bulan Ramadan tiap tahunnya seperti ayam gulai McD. Lalu hidangan tradisional. Di sini McDonald's memiliki database besar pelanggan konservatif yang setia. Perusahaan menawarkan Big Mac, cheeseburger, hamburger, dan lain-lain. Dan McDonald's tidak mengubah hidangan tradisional mereka yang sudah ada sejak dulu. Lalu yang terakhir ada hidangan lokalisasi. Selain hidangan tradisional dan musiman, McDonald's juga menawarkan hidangan berbeda di berbagai daerah. Misalnya, perusahaan menawarkan Big Mac tanpa keju di India, lalu McCrocket di Belanda, dan menu spesial dengan sambal khas Nusantara seperti sambal matah dan sambal terasi di Indonesia. Tidak mengherankan jika McDonald's bisa meraih kesuksesan hingga lebih dari 35.000 gerai yang tersebar di 119 negara. Lalu yang terakhir ada hidangan lokalisasi. Selain hidangan tradisional dan musiman, McDonald's juga menawarkan hidangan berbeda di berbagai daerah. Misalnya, perusahaan menawarkan Big Mac tanpa keju di India, lalu McCrocket di Belanda, dan menu spesial dengan sambal khas Nusantara seperti sambal matah dan sambal terasi di Indonesia. Tidak mengherankan jika McDonald's bisa meraih kesuksesan hingga memiliki lebih dari 35.000 gerai yang tersebar di 119 negara. Perjalanan McDonald's yang terus berjaya di tengah arus zaman membuat banyak orang kagum atas kesuksesan yang telah diraihnya. Sehingga rahasia sukses McDonald's pun mengenai strategi bisnis biasanya menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan bisnis serupa. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang strategi pengembangan produk. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.